Oke, halo. Salam sobat sehat Indonesia. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ridwan Adoro. Kaku ya aku udah bilangnya saya, gue aja deh. Oke, gini teman-teman, mau lanjutkan aja mengenai pembahasan kemarin. Kan saya sempat menyampaikan itu adalah tentang air ya, tentang air. Nah, jujur nih, dari tadi dan dari kemarin saya coba eh, membicarakan, memikirkan lah tentang air, menuliskan dan memaparkannya. Luas banget, terlalu luas. Takutnya nanti usaha dari saya untuk memprevensi penyakit malah jadi gagal gitu loh. Jadi gini teman-teman, kita bahas dulu satu-satu fungsi air ya. Jadi saya sempat membuat beberapa penjabaran, beberapa fungsi air. Maaf ya tulisannya jelek. Nggak usah dilihat juga lama-lama juga nggak apa-apa, tapi kalau mau coba di stopin lihat aja kalau emang bisa tulisan cantik ala dokter ya. Jadi pembahasan pertama itu kita mau ngomongin soal air itu sebagai pengatur suhu. Oke, nah jadi gini teman-teman, pengatur suhu manusia itu kan dia dipertahankan suhu tubuh normalnya. Ini ngomongin dewasa ya, soalnya anak-anak ada beda lagi suhunya. Kalau ngomongin soal pada suhu dewasa itu dia suhu normalnya adalah 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Karena nanti kalau 37,5 itu sebutannya sudah subfebris atau sumeng biasa awam sebutnya, dan 38 derajat itu sudah demam atau disebutnya febris ya. Nah, sebagai pengatur suhu ya udah jelas. Air itu sendiri dia itu fungsinya adalah sebagai konduktor ya, pengantar suhu ya. Jadi karena manusia itu dia bisa menghasilkan panas sendiri ya dari setiap masing-masing selnya, jadi dia itu butuh pengurangan suhunya. Kenapa? Karena nanti kalau suhunya tinggi bahayanya di mana? Banyak, yang jelas paling takutin tentu di otak. Kalau sampai otaknya burn out panasan, ini kalau kasusnya ke anak-anak deh, rata-rata terutama yang kasus kejang demam di bawah 5 tahun itu ya itu kejang ya. Jadi fungsi air itu adalah untuk pengatur suhu. Misalnya nih, nggak usah jauh-jauh kalian ngomongin soal aktivitas otot, mikir aja ya, mikir aja pasti udah bikin badan kita panas. Kenapa ya? Yang berfungsi bergerak untuk berpikir kan ke otak ya. Jadi untuk mengurangi suhu tetap di suhu stabil tadi yang seperti saya bilang di 36 sampai 37 itu dibutuhkan air. Nanti dia akan jadi gini, sel ya kan, sel otak menghasilkan panas ya kan, air lewat diseraplah itu panas ya kan, dan nanti baru otaknya dingin lagi, cooling down lagi gitu. Simpelnya gitu deh, ini ngomongin sel otak. Ada sel-sel lain, sel otot ya kan. Selain sel otak, sel otot. Misalnya yang paling sering apa, Dok? Yang paling sering itu ya jelas olahraga. Ya kan? Olahraga, aktivitas fisik. Terserah mau otot mana aja kalian gerakin. Misalnya kalian jago gerakin otot telinga ya kan, jujur saya nggak bisa ya. Saya sering lihat teman-teman ada yang bisa aja tuh gerakin telinga, gerakin hidung. Ya kalau kita simpel aja, misalnya jari-jari tangan ya kan, jari-jari tangan, atau enggak nih otot nih ya, otot-otot begitu ya, itu kita gerak-gerakin kan lama-lama panas juga. Nah, pengurang suhunya siapa? Tetap air ya teman-temannya. Saya selalu tekankan ke air. Kenapa? Karena air adalah zat paling aman untuk tubuh manusia. Jangankan manusia, hampir semua makhluk hidup juga butuhnya air, gitu loh. Ya, mau itu kuman kek, mau itu virus kek, bilangnya apa? Jangan kuman, bakteri. Mau itu bakteri kek, mau itu virus kek, mau itu makhluk kecil-kecil lainnya, sampai ke yang paling besar kalau dinosaurus masih ada, sampai ke zaman dinosaurus juga butuhnya air gitu ya. Jadi kita ngomongin satu topik dulu sekarang, yaitu sebagai pengatur suhu seperti itu. Selalu ya, ingat ya teman-teman, selalu tubuh manusia itu gerakan suhu optimalnya mau di ruangan ekstrim suhunya, mau ekstrim panas, ekstrim dingin, selalu dipertahankan suhunya itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Oke, sekian itu dulu aja pembahasan hari ini mengenai air sebagai pengatur suhu.
See ya.